Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nunung atas kesempatannya ya untuk diskusi kali ini di Bincang UMKM. Saya senang sekali nih bisa berkunjung ke rumah BUMN. Bu Nunung boleh disampaikan apa sih itu rumah BUMN? Terima kasih dengan Pak Nana yang sudah menyediakan waktu untuk kami untuk memberikan informasi tentang rumah BUMN. Rumah BUMN ini adalah tempat rumahnya UKM berkumpul, bersinergi untuk saling bersilaturahmi dan mencari ilmu dan saling sharing sesi. Di mana di sini teman-teman tuh bisa untuk belajar, terus cari informasi terkait dengan untuk pengiriman atau untuk proses pengemasan, proses perizinan, dan banyak lagi hal. Di rumah BUMN ini didirikan pada tahun 2017 yang diresmikan oleh Kementerian BUMN. Untuk Kota Cirebon kebetulan ditunjuk di PLN Cirebon. Awal mula rumah BUMN ini cuma hanya 25 UKM dan sekarang sudah ada 830 sekitaran sewilayah 3 Cirebon Raya kalau orang banyak bilang sih seperti itu. Di sini ada fashion, ada craft, ada makanan, ada minuman, ada jasa. Teman-teman UKM ini digabung di kami seperti itu. Berarti ini wilayahnya adalah wilayah 3 Cirebon ya? Iya, untuk saat ini masih kita menaungin 3 wilayah Cirebon. Mungkin kedepannya bisa perusahaan-perusahaan BUMN, bisa BRI atau BNI atau Mandiri itu mendirikan rumah BUMN sendiri. Baik, berarti di sini itu nanti pelaku UMKM dalam tanda kutip akan digembleng ya? Iya. Dari awal sampai akhir tentang usahanya itu ya? Betul. Nah dari berapa 800 binaan ya? 830-an. 800 binaan itu tersebar di mana aja itu? Tersebar di 3 wilayah Cirebon, ada yang di Indramayu, Majalengka, terus Kuningan, Kabupaten dan Kota Cirebon. Ya. Terus untuk gabung ke rumah BUMN itu seperti apa sih, Bu Nunung? Untuk gabung ke rumah BUMN sangat mudah sekali. Teman-teman hanya mengisi akses isi data atau di link rumahbumn.co.id. Di situ ada tertera daftar secara gratis. Kami juga nanti akan memberikan ada formnya, datang ke rumah BUMN langsung bisa seperti itu. Terus kendala-kendala yang dialami oleh anggota rumah BUMN itu seperti apa sih, Bruno? Satu, teman-teman ini berkendala biasanya perizinan. Mereka suka keluh kesah terkait sama perizinan. Di rumah BUMN ini kami selalu sinergi dengan pihak-pihak terkait dengan stakeholder lain seperti misalnya dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Satu Pintu, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata. Banyak kita sering bersinergi sama dinas. Jadi setiap perizinan kita bisa melakukan di rumah BUMN di sini. Seperti kayak misalnya kita ada untuk BP POM, kami bisa mengakseskan untuk BP POM dengan sinergi dengan Badan BP POM Jawa Barat, dan nanti kita sinergi juga dengan kementerian dengan terkait sama bantuan-bantuan yang bisa diakses oleh teman-teman UKM. Di situ kita bantu teman-teman apa sih yang teman mau, kita coba untuk usahakan kita siapkan ada. Oke, berarti yang muncul adalah kendala terkait dengan perizinan. Yeah. Nah itu memang yang saya tanyakan juga ke teman-teman pelaku itu, wah iya ribet nih, harus ngurus ini, ngurus itu gitu ya. Waktunya itu habis untuk ngurus perizinan. Betul. Sementara mereka itu kan bukan masalah perizinannya ya, target marketnya seperti apa? Kami juga rumah BUMN melakukan sinergisitas dengan marketplace-nya. Kita kerjasama dengan Shopee, dengan Blibli gitu ya, terus juga dengan Bukalapak. Dan sekarang rumah BUMN ini kan kerjasama sama PLN. PLN itu ada marketplace-nya. Di situ teman-teman juga menjualkan produk-produk teman-teman UKM, dan apalagi sekarang bulan lagi promo beli naik daya 125 dengan beli produk UKM. Itu sangat murah, yang harusnya tadinya
4 juta atau 5 juta, sekarang cukup sarannya 250 dengan yang 125-nya beli produk UKM. Jadi teman-teman di sini ngebantu untuk marketplace-nya. Oh menarik nih, jujur aja saya baru tahu bahwa PLN itu ada e-commerce ya. Iya, ada. Bahkan ada promonya marketplace-nya. itu, hal atau benefit yang diperoleh oleh si pelaku UMKM ketika gabung ke Rumah BUMN ya. Alhamdulillah banyak. Ya. Terus terkait tadi kan pemasaran, berarti si pelaku UMKM akan dibantu memasarkan produk-produknya lewat e-commerce-nya PLN atau e-commerce lainnya ya. Belum target market itu packaging ya, packaging, kemudian pengemasan dan lain sebagainya itu kan mungkin produknya sih biasa-biasa aja, tapi karena packagingnya bagus jadi luar biasa ya. Betul. Nah itu akan dibantu juga ya. Iya, karena nanti kita akan mencoba untuk mendatangkan para ahlinya untuk yang packaging. Biasanya saya suka sinergi dengan teman-teman yang ada di Bandung. Mereka dengan rumah-rumah kemasan itu kan mereka bisa mentransfer lah ilmu-ilmu dia teman-teman ke para UKM-nya. Jadi bisa nanti kita datangkan dari rumah kemasan untuk produk ini bagusnya kemasannya seperti ini, kemasan ini bagusnya produknya seperti ini, dan untuk desainnya dan mereka akan disiapkan seperti itu. Berarti memang ada event untuk mengundang teman-teman UMKM ya, Iya. untuk diberikan pelatihan ya. Betul. Nah, itu biasanya berapa bulan sekali atau berapa minggu gitu? Jadi kita untuk mengadakan pelatihan itu tergantung dari teman-teman peminat. Biasanya teman-teman Bu Nunung, aku pengen pelatihan ini dong, gitu kan. Tolong diadakan. Saya mencoba untuk diskusi sama pihak pimpinan dan ia mengiyakan, dan saya sudah mencari dari tim desainnya. Nanti kita adakan pelatihan. Jadi itu memang tidak terset untuk tiap bulan berapa bulan sekalinya, tidak. Tapi setiap tahunnya ada. Kita setiap tahunnya aja. Ya rencananya kalau kita gini, pertama itu biasanya dari perizinan. Perizinan itu Dinas Kesehatan, PIRT, NIB dan lain-lainnya. Terus dari situ baru ke pemasaran. Bulan berikutnya dari pemasaran baru pembukuan. Jangan lupa pembukuan karena hitungan HPP teman-teman juga suka terkecoh sama HPP yang mereka jual kan suka lebih murah, ternyata dia tenaga sendiri tidak dibayarkan. Setelah itu kita lanjut lagi ke akses perbankan. Jadi memang kita berjenjang pelatihan itu, dan apalagi sekarang mulai tertata rumah BUMN ini ada kelas. Kelas itu kelas binaan dan kelas imbis. Binaan itu kalau kita memberikan informasi ke teman-teman UKM bahwa ini loh pentingnya pembukuan, inilah pentingnya cara pemasaran, inilah pentingnya cara berpublik atau cara berdiskusi atau seperti cara untuk berkomunikasi untuk berkata-kata di digital marketingnya, kayak untuk seperti di iklan-iklan seperti itu. Tapi itu hanya garis besarnya saja. Tapi setelah 6 bulan ke depan teman-teman akan naik kelas, yaitu kelas imbis. Kelas imbis itu kita fokus semuanya. Jadi itu secara mendetail. Jadi mereka harus tahu SOP, HPP, dan mereka harus tahu semua tentang perizinan-perizinan apa saja, dan mereka harus siap untuk mendirikan perusahaan itu menjadi besar. Contohnya kayak kita berharap punya PT, jadi dia harus bisa mengkaryakan bisa memperkerjakan warga sekitarnya lah, seperti itu. Jadi yang tadinya UKM-nya punya karyawan 1 minimal, besok setelah udah imbis dia harus punya 10. Oke, berarti ada 2 ya? Ada 2 kelas ya? Ada binaan dan imbis. Oke, binaan dan imbis. Nah, dari binaan ke imbis itu biasanya yang pengalaman ini itu berapa lama ya untuk naik kelas itu? Cuma 6 bulan. Oh, 6 bulan. 6 bulan. Nanti dari yang imbis sampai startupnya itu biasanya setahun. Oh. Oke, 6 bulan setahun 6 ya? bulan, iya, 6 bulan sampai setahun. Jadi total semuanya 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Nah, selama 1,5 tahun itu apa saja sih yang dilakukan? Atau mungkin gini deh, saya misalnya daftar nih sebagai anggota rumah BUMN. Nah, pastinya rumah BUMN kan punya planning ya, punya target terhadap saya gitu kan sebagai pelaku UMKM. Nah, selama 6 bulan itu ngapain aja sih gitu?
Nah, untuk yang biasanya pertama ini kita nggak dimasukkan kelas, Pak. Oke. Nanti setelah dia kita bina dulu dengan pelatihan-pelatihan kayak perizinan-perizinan yang lainnya, atau misalnya mungkin ada pelatihan-pelatihan, ada workshop dari Shopee, atau workshop dari perbankan, atau workshop dari lembaga-lembaga lain, atau perusahaan-perusahaan lain, itu kita biasanya suka ada berjenjang sebulan sekali. Tapi kalau misalnya untuk setelah kita lama, nanti kita buka untuk program binaan, dan itu secara seleksi nanti baru kita masuk teman-temannya. Tapi kalau misalnya baru masuk terus langsung ke binaan, kemungkinan tidak. Tapi kayak memang harus merasakan dulu menjadi kalau kita menjadi anggota rumah BUMN ini seperti apa dulu, dan setelah nyaman nanti baru sekolah gitu. Kalau sudah sekolah dia akan fokus nanti. Kalau misalnya belum nyaman udah masuk ke kelas, nanti dia nggak akan fokus. Jadi nanti nilai hasil belajarnya tuh nggak bagus. Jadi apa yang ilmu yang diterapkan dari mentor untuk kelas binaan nggak masuk. Jadi mereka mungkin cuman dianggapnya cuma sekilas. Biasanya kan kayak gitu. Teman-teman kalau untuk hanya pelatihan biasa, mereka cuman duduk manis selesai. Betul. Kalau di binaan tidak, dia harus berpikir, karena jenjang waktu kita belajar memang 1 hari full. Di situ mereka jadi ulik semua materi-materi yang belum didapat dari misalnya pelatihan-pelatihan untuk yang kalau mungkin dari dinas atau dari yang lainnya cuman hanya sekilas. Kalau ini dikupas habis seperti itu. Jadi mereka harus benar-benar mantang dulu. Oke, berarti kalau yang nggak serius mah nggak usah gitu ya? Iya, seperti itu. Karena nanggung ya, ibaratnya kita sudah investasi dalam banyak hal rumah BUMN, sementara pesertanya ya gitu lah. Iya, betul. Karena kan kita bayar mentornya itu berbayar, tapi teman-teman gratis. Seperti itu. Mulai dari konsumsi semuanya kita fasilitasi semua. Berarti kalau misalnya binaan itu rumah BUMN si pelaku UMKM datang ke sini, atau rumah BUMN yang terkadang mungkin mengunjungi pelaku itu? Pertamanya kita mendatangin UKM, Pak. Pertamanya mendatangin UKM, terus nanti sekarang ini malah UKM-nya yang malah datang menurut. Biasanya dari mulut ke mulut, coba masuk aja rumah BUMN, coba masuk rumah BUMN terkait yang tadi Nunung bilang. Mereka akan saya fasilitasi dengan perizinannya, saya bantu untuk halalnya, untuk PIRT-nya, NIB-nya, seperti itunya, Pak. Jadi kadang pun mereka sharing dengan Nunung terkait dengan banyak teman-teman yang nggak tahu tuh hukum UKM, iya kan? UKM juga kan ada perlindungan hukumnya seperti apanya, mereka juga sharing, terus juga terkait kendala di pemasarannya di mana, nanti kita bantu juga seperti apa harus pemecahannya seperti itu. Baik, itu kan terkait perizinan itu pasti ada stigma dari teman-teman UMKM itu. Wah, ini kalau perizinan udah lengkap kaitannya dengan pajak nih. Nanti saya dikejar-kejar pajak nih. Itu dia. Semua teman-teman apa yang Bapak bilang memang benar. Jadi UKM rata-rata takut deh sama pajak, tapi kita juga nggak kalah akal, karena kan pajak sekarang malah dengan aturannya sekarang membuat kemudahan untuk para UKM yang di bawah 50 juta atau berapa itu, karena tidak dikenakan pajak. Jadi cuma hanya melapor aja, kami cuma hanya omsetnya sekian. Jadi mereka dikasih gratis. Mereka per bulannya nggak berbayar. 50 juta, omset 50 juta per bulan. 50 juta apa 500 juta itu setahun itu. Kalau nggak 50 per tahun. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah ada pajak 2% itu UMKM itu di atas 4M ya? Iya, itu baru bisa. Tapi ya kalau misalnya di bawah itu masih free. Cuman free, tapi hanya melaporkan saja. Melaporkan. Iya. Nah, kalau lupa melaporkan? Biasanya ditanyain aja, Pak. Biasanya teman-teman pada saya takut berbayar, tapi mereka kata saya coba untuk belajar lapor. Dan saya juga suka mendatangkan dari pihak pajak, DJP-nya, untuk bersosialisasi ke rumah BUMN sama teman-teman UKM. Dan itu nanti kita undang teman-teman, di share di grup, tolong kita ada datang, mau ada
pemberitahuan pajak di Mangga, mereka pasti datang. Seperti itu. Siap, itu kan terkait dengan pelaku UMKM yang sudah jalan. Iya. Nih ada pertanyaan juga dari teman-teman UMKM yang memang mau berminat UMKM nih. Apakah boleh datang juga ke sini? Boleh. 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 Artinya nanti akan dibina juga. Artinya Iya. misalnya si UMKM itu passionnya di bidang ini nih, misalnya kuliner. Iya. Ya akan diarahkan ke situ mungkin ya. Iya, seperti itu. Terus yang selama ini menjadi kendala atau hambatan dari rumah BUMN itu seperti apa sih, Bu Nunung? Untuk Kendala gitu yang berhubungan dengan teman-teman UMKM ada nggak atau happy aja? Untuk kendala teman-teman UKM kita sebenarnya sih nggak ada, cuman hanya ada ya mungkin 1000 banding 1 kali ya. Yeah. Itu UKM yang hanya memanfaatkan. Oh. Jadi memanfaatkan teman-teman UKM lainnya. Itu yang saya tuh selalu membentengi teman-teman itu Yeah. dari bahasanya yang mengatasnamakan saya ketua UKM, seperti saya membimbing UKM, ternyata dia hanya Dan tanda mengambil kutip manfaat, lah, tanda kutip. manfaatkan. Jadi saya selalu mengingatkan teman-teman itu, dan teman-teman di rumah BUMN ini juga kalau ada UKM yang merugikan atau membuat kalau kata kita sih huru hara ya, saya selalu bilang mangga, mau baiknya gimana tinggal kita selesaikan baik-baik, mau keluar kami nggak mau, jadi nanti malahan jadi bumerang untuk kami seperti Ya. itu. Terus gini ya, punten dipotong. Misalnya gini, saya tuh pelaku UMKM bergerak di bidang kuliner makanan nih, misalnya rengginang lah. Nah, ada lagi mungkin rengginang A, B, C, D, E gitu ya. Artinya kan mungkin dari sisi apa? Dari sisi saya sebagai pelaku UMKM kan merasa bahwa wah ini saingan saya nih, wah ini saingan saya nih. Nah, bagaimana caranya rumah BUMN itu meyakinkan bahwa sebenarnya sekarang bukan eranya kompetisi ya, tapi lebih kolaborasi ya, sinergi lah. Nah, itu bagaimana caranya, Bu Nunung? Caranya merangkul, Pak. Merangkul. Karena di sini tidak pernah ada di sini juga banyak ada rengginang-rengginang lain, terus ada rempeyek-rempeyek lain, ada terasi-terasi lain. Jadi karena kita 800 itu harus benar-benar kita ngerangkul. Saya selalu bilang mereka sudah punya pasarnya masing-masing gitu. Mereka punya ciri khasnya masing-masing. Kalau misalnya yang satu ini premium, yang ini standarnya middle, tengah, yang ini masih low. Oh, berarti ini untuk pasaran ini ke sini, ini pasaran ini ke sini, tapi jangan kecil hati. Mungkin bisa di matching kalau pada saat si yang premium itu sebenarnya memang lagi butuh banget, kita bisa kerjasama. Maksudnya dengan bahannya dari si yang premium nanti bisa dikerjasama dengan yang ini, walaupun nanti mereka dibeli sama si yang premium, ataupun misalnya ini nggak laku sini, ini jual, mereka malahan saling menjual. Jadi mereka memang harus kami di sini tidak boleh, kalau kata kita eyel-eyelan, ini punya saya, ini saya yang produk yang paling bagus loh, nggak ada. Di sini memang harus semua sama. Jadi memang saya juga berusaha untuk teman-teman ini harus sama. Tidak ada pilih kasih Memperlakukan anggota sama ya, sama rata, sama rasa ya. Iya. Nah, terkait dengan prospek UMKM di wilayah 3 Cirebon ini seperti apa sih, Bu Nunung? Mungkin trennya dari 2017 ya ini? Iya. 2017 mungkin berapa anggota, sekarang 2023 itu berapa gitu? Pertama 2017 itu dari 25 terbitnya rumah BUMN. 25 UMKM. 25 UKM sekarang 830 udah kebayangkan. Lari. Teman, memang tidak semuanya aktif gitu kan. Terkait kita juga harus tahu, Pak, itu dia, teman-teman UKM itu unik. Kalau mau ada program, misalnya saya mendapatkan program dari kementerian, ini ada program gratis ini, mereka berburu. Mereka berburu daftar, mereka cepat minta bantuan ke kami, setelah itu hilang. Itu sudah terbiasa di kami. Jadi kami nggak pernah ini gini, enggak. Saya selalu, walaupun nanti ada saat ada program lagi, dia datang lagi, kita terima lagi. Jadi nggak pernah. Jadi anggaplah ibu, kalau anaknya lagi pergi, tapi nanti kalau datang pasti lari lagi ke ibu lagi, seperti itu. Tapi jadi, datang kalau ada butuhnya. Ada butuhnya. Nah, itu yang saya justru bingung juga nih ketika pendataan UMKM yang tiba-tiba tinggi banget gitu, padahal realnya nggak rasional gitu. Nah itu ya tapi itu terlepas dari hal tersebut.
Artinya memang potensi dari pelaku UMKM di wilayah 3 Cirebon ini selalu naik ya. Iya, selalu naik. Dari 3 kategori ya, tadi jasa, kuliner. Kita 4. 4 ya. 4. Food, Food, fashion, Fashion. craft, sama jasa. Oke, 4 itu yang nomor 1 kuliner, food ya. Iya, food. Biasanya Mamin. Oke, makanan dan minuman ya. Iya. Food, terus yang kedua Yang kedua tuh sekarang fashion. Craft. Cirebon tuh ada craft. Oh, kerajinan. Oke, kerajinan. Yang ketiga Fashion. Yang keempat jasa. Jasa itu seperti apa? Biasanya jasanya laundry, salon, seperti itu. Oh, masuk UMKM juga ya? Masih masuk. Kalau misalnya gini, saya melihat nih, misalnya misalnya genteng nih, itu masuk ke UMKM nggak sih? Ini genteng. Ya, produksi genteng itu. Produksi genteng itu sebenarnya masuk sih, Pak. Masuk. Masih gerabah pun masih masuk. Oh, itu kategorinya ke Craft. kerajinan, craft itu. Kerajinan. Ya? Oh. Genteng juga nanti masuknya ke kerajinan. Kerajinan ya. Nah, dari 800 itu berarti mayoritas adalah di food ya, di makanan ya. 70% food. 70 food ya. Iya. Nah, setelah mereka bergabung dengan rumah BUMN, apa sih yang mereka rasakan gitu selama ini? Mungkin kan curhat juga nih ke Bu Nunung. Bu, setelah aku gabung nih dengan rumah BUMN, ada nggak cerita-cerita? Iya, karena kan mereka kalau ke Bu butuh ini selesai. Tapi kalau di kami itu saling kayak bahasanya nggak pernah namanya bosan untuk diskusi gitu loh. Jadi kadang Bu Nunung saya butuh ini, ya kita diskusi lagi. Bu Nunung saya mau kesini. Jadi kalau kita anggap agen rumah aja lah. Memang ini tempatnya rumahnya UKM yang mau kemana aja, mau gimana aja, mau ngapain aja boleh. Ya. Seperti itu. Ya itu justru yang saya rasakan ketika masuk, langsung kayak di rumah sendiri gitu. Iya, memang kita jadi suasananya orang selalu bilang begitu. Kok di sini ramai aja gitu. Karena kita nggak pernah nge-gap. Ini siapa sih, ini UKM tidak. Jadi UKM ya teman kita, siapapun ya. Orang tua ya kita sama hormatin gitu kan. Ada UKM nanya yang muda ya sama kita hormatin. Mau yang sukses, mau yang tidak, mau seperti apapun kita hormatin. Kalau yang tidak sukses nih, ada kan yang tidak sukses kan? Kita bantu sampai untuk, sukses. Jadi kita motivasi lagi. Yeah. Jadi mungkin dengan sinergi, mungkin dia kelemahannya di mana. Okay. Kecuali yang sudah mati total, biasanya kayak kemarin terjadi di COVID itu. Yeah. Dia modal sudah habis-habis sampai ke barang pun habis banget, kita susah untuk nariknya gitu kan. Karena kita nggak mungkin untuk mengucurkan ganda, karena PKBL kami ini nggak langsung curang ke uang sekarang, nggak fresh money. Kita hanya produk barang kayak peralatan yang bisa kita support seperti itu. Ya, berarti nanti mungkin di sini ada semacam bantuan ya dari rumah BUMN terkait dengan peningkatan UMKM tersebut ya. Ada. Tapi dalam bentuk jasa atau barang ya. Iya. Jasa itu pelatihan, barang itu mungkin kayak misalnya kalau misalnya butuh mixer atau butuh alat kopi atau butuh pengopenan rengginang kidal seperti itu. Oke. Nah, terkait dengan UMKM, tantangan apa sih Bu ke depannya pelaku UMKM ini dalam menghadapi era ke depan? Kan kalau bicara sekarang kan mungkin apalagi semenjak Covid kayaknya UMKM naik ya. Karena banyak teman-teman yang tidak bekerja lagi di sektor formal ya. Betul. Nah, tantangan ke depannya apa sih yang akan dihadapi oleh UMKM seperti ini? Tantangannya cuman harus lebih giat lagi ya, dan teman-teman harus tahu mangsa pasar nih. Jadi kita mau berusaha, kita mau jadi UKM, itu apa sih yang lagi kekinian, trendingnya itu harus tahu. Kalau kadang kan UKM, saya mau ikutan ini, itu akan gugur. Tapi kalau memang kita ini lagi trendingnya ini, tapi kitanya kreatif, kitanya olah, kitanya paham IT, kita paham untuk gimana yang tadi saya ajar yang berikan itu kita harus tahu digital marketingnya, terusnya harus tahu copywritingnya untuk nanti promo-promo produknya seperti itu akan bisa bertahan, akan maju. Oke, dari 2017 adakah UMKM yang masih tetap konsisten loyal ke rumah BUMN ini?
Banyak. Banyak. Termasuknya Bunda Yani, Rengginang Kidal itu masih layak. Bunda Yani itu Rengginang Kidal itu mulai dari nol banget. Dari dia belum tahu apa-apa sampai sekarang kami sudah fasilitasi haki, BIRT, terusnya sampai dapat bantuan dari PLN, terus sampai bantuan dari kementerian, banyak. Banyak. Artinya kisah sukses teman-teman di rumah BUMN ini banyak sekali ya. Banyak. Nah, kalau bicara 800 binaan rumah BUMN ini, kira-kira paling tinggi berapa sih omset mereka itu? Open nggak sih anggota itu? Untuk yang binaan atau tenan itu harus open karena itu melalui penilaian kami. Jadi setelah dia sekolah dari mulai pertama pendidikan ikut masuk ke binaan sampai selesai tuh dia seperti apa, ada keningkatan nggak untuk dari omsetnya, dia wajib melapor ke kami ya. Jadi saya tahu itu omsetnya itu lumayan besar. Standarnya Rengginang Kidal aja, Rengginang yang kalau kata orang sih cuma 35.000 atau 40.000 itu bisa sampai 150 juta per tahun. Dan ada lagi di sini yang per bulan 118 itu Imakik. Omsetnya itu Imakik itu yang ada di Cipto, itu omsetnya gila-gilaan. Itu yang minim ya, bisa sampai 180 dia nyampe. Itu per bulan. Karena dia sudah kerja sama GoFood, Grab, terus sama Maxim semua dengan e-commerce yang lain. Terus lagi Didi itu Mawar Fashion sehari aja bisa 200 piece kali harga 100 lumayan kan? Iya. 2 juta. Iya. Bayang. Seperti itu. Anggaplah baju kokohnya itu cuman hanya 100.000. 100.000 per hari 200 piece. Kali setahun. Sudah kebayang. Sebenarnya menggiurkan ya. Kalau bicara bisnis UMKM ya. Iya. Cuman kadang gini, kalau orang itu berpikir bahwa saya untung atau rugi ketika memulai usaha kan, kebanyakan mikir jadi nggak jalan-jalan. Iya. Itu dialami nggak sama Bu Nunung? Sering banget. Sering banget. Mereka sering keluhan, Bu Nunung ini kayak gimana, ini seperti apa gitu. Tapi saya selalu motivasi teman-teman. Jadi saya selalu memberikan push sama teman-teman. Jadi jangan terlalu dia takut jalan takut sebelum perang dia udah takut duluan itu. Apalagi krisisnya sekarang, kalah sebelum berperang dia udah, aduh Bu Nunung gimana nih, kamu harus maju, kamu harus bisa. Dan yang tadinya sempat down tidur juga kita bantu untuk seperti di TJSL ataupun PLN sekarang kan suka Hempes ya, Hempes UKM. Jadi memang sekarang PLN tuh selalu UKM. Jadi Hempes itu udah nggak pakai produk-produk yang lain, hanya produk-produk yang ada di rumah BUMN, anggota-anggota rumah BUMN. Kita buatkan sampai 30, harganya sampai 100.000 atau 500.000 kita kirim, dan itu jadi motivasi untuk teman-teman. Walaupun mungkin hanya sebulan 30 piece, mereka jadi termotivasi. Oh iya udah, jadi dia semangat lagi seperti itu sih. Yang tadinya down seperti ini ya kita coba bangkitkan lagi. Apalagi sekarang ada TJSL. TJSL itu yaitu marketplace-nya PLN. Yang tadinya coba nurut, sekarang ayo maju, pasti bisa. Alhamdulillah, jadi banyak yang mau ikut. Terbantu ya? Terbantu. Oke, terakhir mungkin Bu Nunung boleh disampaikan semacam tips lah buat teman-teman UMKM ya, apalagi kan Bu Nunung udah lama berkecimpung di UMKM gitu. Biar teman-teman yang melihat channel ini termotivasi lah, seperti itu. Saran saya untuk UMKM jangan pantang menyerah, maju terus. Semua pasti banyak caranya dan kita harus kreatif. Kalau sudah kreatif, apapun pasti sukses. Siap, kreatif sukses. Iya. Dan jangan ragu untuk datang ke rumah BUMN. Itu hari apa aja ya, Bu Nunung? Kita setiap hari dari Senin sampai Jumat, pukulnya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Terkadang kita suka kalau ada UKM yang datang jam 5, kita masih siap layanan seperti itu. Oh, siap. Ada ini enggak semacam
PIC yang bisa dihubungi? Bisa langsung kontak Ibu Nunung atau Mbak Eka seperti itu. Oh siap. Nanti japri aja ya teman-teman kalau Boleh. butuh informasi lebih lanjut. Siap. Terima kasih Iya, sama-sama. Mbak Nunung atas waktu dan kesempatannya. Saya senang sekali nih dapat silaturahmi, menambah wawasan tentang UMKM khususnya di binaan Rumah BUMN ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.